Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Izin Pak. Sekarang DPR. Bentar nih. Sebelum saya ingin sedikit, ini jangan sampai ada salah-salah kaprah. Pertama, jangan ada anggapan kalau satu kelompok teroris ditangkap maka selesai. Itulah kesalahan fatal kita selama ini. Kita lihat saja sekarang dari JI, yang ditangkap sekarang yang dari JI itu juga. Jadi tolong ini dipahami benar. Kemudian mengenai jejaring Pak, untuk memahami jejaring teroris itu tidak harus masuk lembaga intelijen. Semua orang bisa melakukan intelijen. Kalau diikuti Pak di media saja secara cermat, itu bisa membuat satu peta jejaring teroris yang lengkap di Indonesia. Media itu sangat lengkap, apalagi media kita Pak. Itu sudah jelas. Itu sebetulnya saya bikin buku itu banyak saya kutip dari media ya, saya bikin peta jejaring itu seluruh Indonesia. Sebetulnya ada di situ Pak. Nah disitulah sebetulnya dibutuhkan kajian intelijen di situ. Tapi intelijen maksud sini bukan lembaga apa BIN, apa BIK atau BAIS ini. Intelijen dalam arti sebagai kegiatan. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa, bahkan kalau saya lihat media sekarang lebih smart intelijennya itu. Mereka bisa langsung tahu dengan di Arab, di Amerika. Itu bagus Pak. Kemudian masalah tadi masa penangkapan Pak yang agak keberatan. Justru di sini saya kira Pak, ini kebutuhan di lapangan anak-anak itu ya ini. Justru masa penangkapan itu yang disebut itu detention without charge, itulah yang dipakai di Malaysia itu 2 tahun di ISA. Tapi kita enggak akan ke situ. Di dalam kode penal Pak, di situ ada sebenarnya dengan konspirasi law. Ini kode penal di Prancis. Itu teroris bisa ditahan sampai 4 tahun Pak. Karena jejaring itu, memahami jejaring. Tahun ini menangkap seorang memasukkan paspor, 2 atau 3 orang. Ternyata tahun depan ada orang yang bisik-bisik teleponan mencari senjata, beli senjata, ternyata ada kaitan dengan ini. Maka itu konspirasi. Nah, oleh karena itu ada kebutuhan, memang penahanan itu lebih panjang. Ini penahanan Pak, apalagi penangkapan tadi. Sekarang ini cuma 7 hari Pak. Risiko kita sudah lihat di Tamrin. Kita lihat Afif itu dulu dihukum, tapi hukumnya ringan karena fakta yang didapatkan itu Pak sangat sedikit terbatasnya masa penahanan dan penangkapan ini. Apa bukan radikalisasinya gagal? Begini Pak, kalau deradikalisasi itu seluruh dunia ini sudah ratusan tahun gagal Pak. Seluruh dunia sudah ratusan tahun gagal. Bukan kesalahan penangkapan penahanan kan. Kalau kita bicara kan saya sudah bilang tadi, intinya itu radikal itu faham takfiri, jihad ekstrim itu kan. Para kiai kita sudah sering komplain, Pak nggak bisa hanya kami. Jadi deradikalisasi, penindakan teroris itu bisa dibedakan hanya dalam teori Pak. Dalam praktek ini harus jalan simultan. Jangan dipikir anak-anak Densus itu nangkap para teroris ini tidak melakukan deradikalisasi. Tanpa deradikalisasi tidak berhasil mereka mengungkap jaringan itu. Jadi ini harus perhatikan. Jadi kalau kita bicara deradikalisasi, jangan dipikir hanya orang ngomong-ngomong, berkuar-kuar, jangan begini. Teroris tidak berhenti Pak dengan kata-kata. Harus ada tindakan jelas. Termasuk yang ini paham-paham ini tidak bisa hanya dengan himbauan para kiai. Teroris itu Pak, walaupun kiai kita sekaliber apapun, mereka nggak respect itu. Tanpa ada tindakan yang jelas, percuma deradikalisasi. Setuju Pak. Bang Henry. Satu lagi Bang Henry. Bang Henry. Terima kasih Bang Karni. Pertama, mudah-mudahan bukan kami bertiga, di antara kami bertiga Pak Ansat, yang meminta BNPT bubar. Karena kebetulan kami tiga-tiganya anggota Komisi 3. Kalau Bapak sampaikan tadi. Dan kedua, kita bicara revisi undang-undang teroris ini kan setelah adanya peristiwa bom Tamrin itu. Dan apapun kalau kita ikutin di media massa maupun di medsos, masyarakat memberikan apresiasi
yang tinggi kepada Pak Irawan dan kawan-kawan dari Polri ini. Tinggal lagi yang kurang, tadi kita mendengar bahwa Rapim Polri hari ini memberikan PIN dan kenaikan pangkat, tapi apa yang diharapkan oleh kawan-kawan LSM tadi, Aris dan kawan-kawan, bukan hanya yang di bawah, ini yang di atas nggak dapat, Pak. Nggak dapat kenaikan pangkat otomatis, ya Pak Irawan ya. Jadi yang bribka itu yang dapat kenaikan pangkat otomatis. Jadi kalau yang kombesnya, saya mendapat informasi hari ini tidak mendapatkan kenaikan pangkat otomatis. Dan itu saya pikir yang kita juga harus apresiasi. Tinggal lagi soal revisi ini, kami dari DPR sesungguhnya menunggu naskah akademik yang akan diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Menkumham bersama dengan Kapolri nanti kalau Suspresnya ada. Karena di dalam Prolegnas 2016 revisi ini sudah termasuk ya Pak Supratman dalam prioritas 2016. Tinggal kami menunggu. Dan ketiga, kemarin kebetulan kami sudah rapat kerja dengan Kapolri dan Kapolri sudah menyampaikan ada 6 hal yang penting yang mereka inginkan di dalam revisi itu. Pertama tentu penguatan terhadap Polri itu sendiri sampai dengan apa yang dibicarakan terakhir itu upaya penambahan bab tentang deradikalisasi itu. Itu yang diharapkan oleh Polri. Kalau kita berbicara soal termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Johnson, kami yang utama termasuk BNPT yang memberikan anggaran. Karena kalaupun ada bantuan dari luar negeri, bukan hanya BNPT, KPK juga kalau ada bantuan dari luar negeri, mereka juga harus menyampaikan kepada DPR. Jadi kita tahu betul seberapa besar bantuan yang diberikan oleh luar negeri kepada organ-organ yang ada, lembaga-lembaga negara kita. Sebagai gambaran memang dari Polri sendiri, sebenarnya kalau BNPT, Pak Ansar Anbay harusnya menyampaikan juga anggarannya berapa. BNPT 1 tahun dalam rangka memerangi teroris ini. Tapi kalau dalam catatan kami, terakhir 2016 yang ini 98 miliar anggaran yang kita setujuin untuk Polri. Dari 67,2 triliun anggaran Polri, 98,2 mungkin ya Pak Irawan yang akan digunakan oleh Polri terhadap pemberantasan. Mungkin itu juga terhadap Densus. Apa yang disampaikan oleh Pak Johnson ya tentulah sebagai sebuah lembaga tidak akan ada yang sempurna. Tapi kalau Pak Johnson bergaul dengan kawan-kawan yang aktif di Densus, seperti apa keluarganya, seperti apa juga resiko yang mereka ini kan. Sekarang mereka juga berharap anggaran Densus itu bisa ditingkatkan. Dan itu juga memang sangat tergantung dari kemampuan negara. Tinggal lagi yang tidak dibicarakan dari awal, hampir 2 jam lebih diskusi kita ini, selain Polri yang di depan, sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2, khususnya pasal 13 ayat 2, tugas Polri adalah menjaga keamanan di negara kita ini. Sebenarnya sudah seperti apa sinergitas yang sudah dilakukan oleh Polri terhadap BNPT, kemudian BIN dan TNI. Seperti apa sinergitas itu terutama dalam rangka pencegahan itu. Itu yang harus disampaikan juga oleh Pak Ansar dalam kesempatan ini dan Pak Irawan, di mana hal-hal termasuk yang disampaikan oleh Pak Arab tadi yang perlu juga dilakukan. Karena rakyat kita ini mau aman, Pak. Negara kita ini, musuh kita ini pasca reformasi kan sesungguhnya 3. Pertama pemberantasan korupsi, kedua teroris, ketiga juga soal narkoba. Kalau 3 ini bisa kita selesaikan dengan baik, saya kira akan lebih cepat. Kami dalam posisi bisa memahami begitu ada peristiwa bom Tamrin pada saat
pertemuan pertama, kemudian konferensi pers pertama, Presiden Jokowi langsung menyampaikan akan kita tinjau Undang-Undang 15 2003 ini. Tentulah sebagai seorang presiden, Presiden Jokowi melihat bahwa apa program-program beliau dalam rangka mensejahterakan rakyat kita ini bisa akan terhalang kalau soal-soal seperti ini tidak dilakukan. Tinggal lagi kalau direvisi ini bagaimana pengawasannya. Karena negara kita ini yang kurang pengawasannya. Siapa nanti sebuah lembaga juga yang harus dipikirkan menurut kami yang mengawasi. Bisa saja DPR, itu sudah tugas kami, tapi harus dikomunikasikan juga. Ada orang-orang model Prof. Andi Hamzah, Pak Databaya, dan Pak Haris ini bersama DPR mungkin. Karena kalau tidak diawasi, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari LSM ini, itulah yang akan terjadi nanti. Dan tujuan pokok kita memberantas teroris itu tidak akan bisa tercapai. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kami dalam posisi menunggu juga nanti. Pak Irawan ini hari ini sampai besok Rapim Polri saya kira salah satu yang dibahas itu. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah segera mengajukan ini ke DPR dan kita juga segera melakukan proses pembahasan. Tinggal balik menyerahkan ini ke Komisi 3 atau membuat ini menjadi pansus. Tapi rapat kerja kami kemarin dengan Kapolri sudah menyetujui revisi ini Pak Kardi. Bahkan termasuk apa yang kita bicarakan tadi beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang diperlukan dalam rangka penguatan aparat penegak hukum. Jadi termasuk undang-undang organik yang lain soal keimigrasian, kemudian juga mungkin soal senjata yang harus segera dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR, itu harus segera kita sinkronkan. Jadi rekomendasi kami kemarin bukan hanya Undang-Undang 15 yang kami setujui, berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Tapi sekali lagi itu perlu diawasi dan kita semuanya harus mengawasi dan harus juga dukungan anggaran yang cukup baik dari negara. Baik. Begitu Pak Karni. Pak Supratman. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya harus memberi apresiasi kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia atas upaya kerja keras hingga kejadian yang terjadi di Tamrin kemarin itu bisa diungkap dalam waktu yang sangat relatif, waktunya cepat. Itu kalau tidak salah waktunya cuma 4 jam. Dan ini suatu peristiwa prestasi yang luar biasa. Kebetulan Bang Karni, saya ini berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Yang selalu Pak Arsad Mbai sampaikan bahwa ini jaringan-jaringan terutama yang ada di Poso. Juga itu kebetulan saya dari sana Pak, jadi sedikit saya pahami betul. Nah Bang Karni, kebetulan kemarin pada saat kita rapat koordinasi antara DPD dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menkumham, kita sudah memasukkan dan menyetujui tentang Prolegnas tahun 2016. Kebetulan saya yang pimpin, itu dimasukkan dalam urutan ke-38 dari 40 RUU yang direncanakan bisa dibahas dan diselesaikan di tahun 2016 ini. Cuman khusus dari sisi konten sebenarnya menurut saya, pro kontra terhadap revisi Undang-Undang Terorisme ini kan sebenarnya diawali dengan pernyataan dari Kepala BIN kita, yang oleh Pak Johnson Panjaitan tadi dinyatakan ini adalah sebuah permintaan yang mengada-ngada. Saya pun juga awalnya sebelum ini dijadikan usulan pemerintah, saya dengan pernyataan itu juga bertanya-tanya, ini dalam kerangka apa kemudian Badan Intelijen Negara itu meminta kewenangan, perluasan kewenangan dalam rangka penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme, khususnya dalam penangkapan maupun penahanan. Nah, soal yang lain-lain di waktu yang bersamaan, kemudian juga kepolisian juga menyuarakan hal yang sama.
Jadi kalau ada kekhawatiran sebenarnya bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Johnson tadi itu bisa kita pahami bersama. Bahwa mungkin saja momentumnya yang tepat, tapi dari sisi konten saya bisa memahami kalau kemudian apa yang diminta oleh kepolisian, terutama yang menyangkut ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu, kalau saya melihat mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Arsyad tadi maupun Pak Irawan, bahwa sebenarnya ini yang diminta adalah penyempurnaan dari sisi hukum pidana formilnya kalau saya lihat. Karena ini menyangkut kewenangan. Tetapi tidak menyentuh sama sekali menyangkut pidana materialnya. Nah oleh karena itu ini yang harus kita cermati, apakah kemudian dengan katakanlah kalau tidak salah ada 4 konten memang yang dibicarakan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kemarin dalam konferensi persnya. Yang pertama adalah kewenangan untuk melakukan penahanan itu dari 60 hari yang sekarang ada di dalam undang-undang. Kemudian itu kalau tidak salah oleh Kepala BNPT Pak Saud Nasution mengusulkan kalau boleh itu menjadi 10 bulan atau 1 tahun. Kemudian yang kedua, dari waktu penangkapan dari 7 kali 24 jam, itu kalau boleh dijadikan menjadi 1 bulan. Itu usulan BNPT yang saya baca dalam media-media online. Saya belum mendapatkan usulan yang sebenarnya yang terjadi. Yang ketiga adalah usulan tentang pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara kita yang kebetulan ikut berperang ataupun ikut pergi berjihad di negara-negara yang lain. Nah itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsyad Mbai. Dan kalau kita melihat dari ketiga persoalan ini, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh kawan kita tadi, bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh baik dari kepolisian maupun aparat penegak hukum kita yang lain adalah ini semacam harusnya ada yang bukan soal revisinya terhadap Undang-Undang Nomor 15, tetapi semacam harus ada kodifikasi hukum terhadap Undang-Undang Terorisme karena ini sudah diatur di dalam undang-undang baik di Undang-Undang Intelijen itu juga sudah diakomodir di dalam Undang-Undang 15 tahun 2003 itu kan kewenangan intelijen memanfaatkan informasi intelijen sudah diatur. Yang kedua, kewenangan soal kewarganegaraan, undang-undang tentang kewarganegaraan itu juga sudah diatur. Nah, ini kalau boleh kalau saya mau katakan bahwa seluruh yang diminta sebenarnya ini sudah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan kita. Sehingga saya selalu menyatakan kemungkinan besar yang diminta ini supaya seluruh kewenangan-kewenangan yang tersebar di seluruh peraturan perundang-undangan itu kita harus harmonisasi, kemudian dikodifikasi dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan, yakni ya Kitab Undang-Undang Hukum Terorisme. Mungkin seperti itu yang saya bisa terjemahkan. Tetapi intinya adalah saya hanya ingin menyatakan bahwa soal kewajiban negara menjaga keamanan dan ketertiban, saya rasa sudah benar apa yang kita negara sudah memberi kepercayaan dalam sistem criminal justice system kita itu kepada kepolisian dan jangan sampai lagi ada lembaga-lembaga di luar ini kemudian itu meminta tambahan kewenangan yang lain dalam rangka tindakan penegakan hukum. Karena namanya saja Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, itu artinya ini menyangkut tindakan penegakan hukum. Tidak boleh lembaga di luar lembaga penegak hukum kemudian meminta kewenangannya untuk menambah kewenangannya dalam bentuk penegakan hukum itu sama sekali tidak boleh dibenarkan. Nah inilah kira-kira Bung Garni yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita di Balek itu akan melakukan harmonisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Demikian Bung Garni. Baik, kayaknya sudah ada dengan Haris Azhar, Nasir Jamil. Dari PKS sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Saya pikir yang pertama yang harus kita sepakati itu adalah negara tidak boleh kalah dengan organisasi terorisme. Karena itu apa yang dilakukan oleh aparatur negara dalam hal ini kepolisian saat menyelesaikan atau menangani peristiwa teror bom di Jalan Tamrin itu patut kita apresiasi, meskipun memang harus dievaluasi. Ya. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa ada adagium yang mengatakan seburuk-buruk peraturan perundang-undangan lebih baik ketimbang tidak ada peraturan perundang-undangan. Dan kemudian juga ada yang mengatakan mana yang akan kita pilih,
undang-undang yang buruk atau aparatur pelaksana undang-undang yang buruk. Saya memilih undang-undang yang buruk ketimbang aparatur penegak hukum yang buruk. Nah, karenanya saya tidak sependapat kalau kemudian ada pendapat-pendapat yang mengatakan terjadi kekosongan hukum dalam upaya kita menanggulangi terorisme. Sebenarnya, meskipun saya katakan tadi bahwa, katakanlah bahwa Undang-Undang 15 tahun 2003 itu katakan buruk. Ya. Karena itu adalah dalam rangka untuk mengganti Perpu. Ya. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang bisa mengisi kekosongan itu. Tadi Pak Supratman, ya, ini Ketua Balik di DPR RI, sudah menyampaikan. Ada misalnya undang-undang ya tentang kewarganegaraan, meskipun tadi Pak Ansat Bayi misalnya mencoba untuk mengkritik soal itu. Kemudian juga ada undang-undang tentang ormas, ya, yang ada di pasal 59, pasal 60, pasal 79 dan 81. Kemudian juga ada undang-undang tentang kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum. Kemudian juga ada undang-undang tentang informasi transaksi elektronik. Kemudian juga ada undang-undang tentang penyiaran. Kemudian juga ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Soal telekonferensi ya bagi saksi-saksi dalam kasus terorisme. Jadi dalam undang-undang ini ya Undang-Undang 13 tahun 2006 ya itu ada aturan yang mengatur bagaimana menghadirkan saksi lewat telekonferensi. Yang kemarin itu dalam rapat kerja dengan Kapolri menanyakan soal itu. Ya, padahal sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, karenanya saya mengatakan meskipun memang undang-undang atau perubahan undang-undang terorisme ini sudah masuk dalam program prioritas legislasi 2016, tapi tentu kan kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Nah, karenanya saya mengusulkan kepada pimpinan DPR itu bisa mengundang pihak-pihak terkait atau institusi terkait soal ini. Misalnya kepolisian, TNI, BNPT, dan lain-lain yang terkait dengan masalah ini untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana kita menangani terorisme di negeri ini. Karena apa? Karena memang sejak tahun 98 sampai dengan sekarang itu ada ratusan peristiwa yang terkait dengan terorisme. Ya, dibandingkan dengan Orde Baru Pak Karni. Ya. Oleh karenanya memang seolah-olah peristiwa atau rentetan peristiwa ini seolah-olah membenarkan sebuah teori yang mengatakan bahwa negara yang sedang menuju demokrasi atau negara yang dari rejim otoriter menuju demokrasi itu biasanya ditandai dengan aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan kemudian kita membiarkan aksi-aksi ini? Nah, itu sebabnya saya katakan harus ada evaluasi yang menyeluruh. Jangan-jangan ini Bang Karni, selama ini ada rivalitas dalam tanda kutip antara institusi yang punya kewenangan soal ini. Ya, ada kemudian institusi yang kemudian punya kewenangan untuk mencari, melacak informasi intelijen, tapi kemudian seolah-olah disembunyikan informasi ini sehingga kemudian tidak diberikan kepada pihak-pihak yang memang punya otoritas untuk menegakkan hukum dalam soal penanggulangan terorisme ini. Jadi memang persoalan terorisme ini tidak bisa semata-mata kita lihat ini persoalan ideologi semata. Tapi ada situasi dan kondisi di dalam negeri juga harus kita perhatikan. Ya. Jadi ketika misalnya negara tidak hadir di tengah masyarakat, misalnya pelayanan publiknya rendah, ya, terutama pembangunan di kawasan timur Indonesia. Jadi kalau soal-soal ini kita tidak antisipasi, tentu saja ini samanya artinya kita seperti tambal sulam. Kita tutup di sana, muncul di sini dan lain sebagainya. Nah, karenanya Pak Karni saya pikir ini memang harus dievaluasi. Jadi saya berpendapat bahwa kurang sependapat kalau kemudian ada yang mengatakan seolah-olah ada kekosongan hukum soal ini. Ada sejumlah peraturan yang saya katakan tadi dan karena itu memang harus ada evaluasi dan harus disampaikan secara terus terang apa persoalan sebenarnya yang kita alami dalam menangani terorisme ini. Jangan ada yang disembunyikan sehingga ke depan ketika nanti kita ubah misalnya undang-undang ini, jangan sampai ketika ada masalah kita bilang kita ubah lagi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian akar persoalannya sendiri tidak kita selesaikan. Nah, makanya saya pikir memang kita juga harus mengedepankan soal-soal kearifan lokal di negeri ini. Nah, kebetulan ini ada wayang di sekitar kita. Ya. Nah, saya katakan dalam rapat kerja dengan Kapolri kemarin bahwa teroris ini seperti rahwana yang sulit sekali mati. Walaupun kepalanya sudah dipancung, tumbuh lagi dan dia hidup kembali. Ya. Karena apa? Karena rahwana itu punya ilmu rawaronte atau pancasona. Ya. Jadi Pak Kandi,
Jadi kalau kita lihat bagaimana Ramayana membunuh Rahwana, ya, dia itu kan membinikan anak panah saktinya itu Bang Karni, dan anak panah saktinya itu bernama Kyai Dangu, dan Ramayana tahu betul bahwa anak panah saktinya itu tidak dihujamkan ke dadanya Rahwana, tapi anak panah sakti itu mengejar terus dimanapun Rahwana berada. Saya kira kalau kita lanjutkan saya takut si Juwo Tejo nanti kalah. Kita rehat dulu pemirsa.